Ya, selamat pagi Om Bro. Yang saya hormati Om Bro, pertama sahabat-sahabat subscriber ya. Subscribe pokoknya jangan lupa subscribe channel ini Om Bro. Pagi ini Om Bro, aku mau mengulas Om Bro ya. Akan kuulas tuntas Om Bro pola rawatan si Meong Om Bro. Dari harian sampai mau ke lomba Om Bro. Pokoknya di sini tidak ada yang ditutupin Om Bro. Akan kita kupas tuntas Om Bro. Meong emang burungnya emang seperti ini Om Bro. Dia hariannya jinak Om Bro. Nih, harian dia biasa saya taruh di umbaran Om Bro. Ini dia murai si Meong Om Bro. Kemarin banyak yang penasaran di Pasundan, gimana sih visualnya atau wujudnya si Meong. Nah, ini di sini makanya akan kita kupas tuntas Om Bro. Ini baru pertama kali Om Bro si Meong diliput di rumah Om Bro. Ya karena emang burung ini baru moncar kan baru akhir-akhir ini Om Bro. Ini dia Om Bro, penampakan hariannya si Meong Om Bro. Dia pakai ring B16 Om Bro. Jinak. Burung ini, untuk kisah burung ini saya dapat, burungnya didapat pertama di Haji Sadat itu. Ini kisahnya itu, jadi burung ini ada di Bangka dulu, kepunyaan Om Yongki ya. Om Yongki salah satu pemain maestro murai. Nah kemudian dia dijual di salah satu teman Om Yongki, dan si Haji Sadat di sana masih ada kacer Om Bro ya, yang namanya Speed Racer. Itu kebetulan di tempat Adri Riyadi. Nah lalu si Om Adri itu kasih info ke Haji Sadat, "Ci, itu ada burung murai bagus." Nah, ya udah, lalu akhirnya si Meong ini tuh sebenarnya tetean Om Bro sama kacer Speed Racer Om Bro. Itu pertama kali dia dapatnya Om Bro. Burung asli Bangka ini dia. Kita masukin Meong Om Bro di kandang umbaran dulu. Ini umbaran si Meong ya. Tiap hari dia hidup di sini Om Bro, main tanah, main pasir. Dia kalau lihat umbaran udah girang banget. Dia susah masuk karena burung jinak, emang burung jinak. Nah, selama di kandang umbaran, si Meong biasanya pada hari Senin sama Kamis itu selalu saya gebah. Pagi 500, sore 500. Itu setiap hari Senin sama Kamis. Kalau mau lomba juga sama, misalkan minggu lomba, dia terakhir diangkat dari kandang umbaran itu hari Sabtu. Dia baru mulai diangkat dari umbaran. Makanya saya kalau lomba nginep pasti selalu nggak bisa, karena hari Sabtu dia masih di kandang umbaran. Untuk settingan jangkrik dia pakai normal. Dia biasa pakai pagi 5, sore 5. Mandi tiap hari tapi di kandang umbaran. Jemur paling 1 sampai 2 jam aja. Dia digebah juga pakai ini Om Bro. Dia kalau nggak pakai tongkat karena dia burung jinak. Susah bener. Susah ya? Gak mau dia. Mana burungnya? Kok gak mau? Tumben dia gak mau. Meong. Mana nempel itu? Nempel ya? Gak mau ya? Gimana ya? Dia kalian pakai apa ini? Ntar ambil cara. Nih yang sering buat usir banjir. Nah mungkin pakai ini dia mau. Biasanya emang pakai ini. Nah kan, mau kan dia tuh, buktinya tuh.
Dia takut sama ini. Tuh. Dia selalu terbang kalau sama ini. Ke lapangan kenapa nggak bawa gitu ya enggak? Apa? Ke lapangan kenapa nggak bawa? Ini kalau ada pemain di lapangan bawah beginian gue jitak palanya. Kalau meong biasanya saya umbar begini pagi 500, sore 500 kali. Itu setiap hari Senin sama hari Kamis. Itu dia selalu begitu tuh. Pagi 500, sore 500 terus begitu tuh. Untuk diumbarannya dia hampir tiap hari diumbaran. Kadang kalau lupa nggak dimasukin ya dia tidur di umbaran ini. Kalau meong ini, kalau yang saya lihat ya keistimewaannya, dia ini punya tipe burungnya itu roll tembak ya kan. Banyak burung nih yang dia tuh keistimewaannya cuma nembak doang, tapi kan tembak lari. Terus ada yang ngeroll doang tapi tembakannya kurang. Kalau menurut saya ya meong ini ibarat kata kalau di murai dia udah hampir mendekati perfect lah, karena dia rollnya ada, tembakannya pun ada. Kan ada yang nembak tapi cuma sepatah-sepatah ya. Kalau ini alhamdulillah dia kalau membawain tembakan jelas. Misalkan dia keluar gereja ya tembus keluar gereja, dia keluar hambatan semuanya gitu. Jadi kalau dibilang burung roll tembak ya bisa dikatakan si meong ini masuk kategori itu, dalam kategori roll tembak gitu. Pantau duri. Ku berdiri dan tanpa lelah, meski terik panas hujan datang, tetap tenang dan jangan pernah menyerah. Teruslah kau melangkah tanpa harus kau merubah arah. Diam saja dan coba lihatlah, biarkan burung yang bersuara. Jangan pernah berambisi mengejar untuk menjadi pemenang. Ku berdiri dan tanpa lelah, meski terik panas hujan datang, tetap tenang. Manusiawi. Siapa sih orang yang nggak duit, nggak ini, ya kan? Iya, semua juga ya orang baik aja bisa jahat karena duit. Orang jujur aja bisa bisa hilang kalau melihat duit, gara-gara duit. Coba kalau kita kompak sama-sama, pemain-pemain kompak sama-sama. Kompaknya dari mana nih? Semua pemain nih, mulai dari sekarang misalkan ya, mulai dari sekarang jangan membiasakan jaga di depan. Kalau setelah menang kasih uang rokok buat diri, wajar lah gitu kan. Ya saya juga mungkin kalau menang saya mau ngasih buat diri tambahan nih buat ongkos, tapi kan kenyataannya saya selama ini jarang juga menang. Juara satu aja bisa dihitung, ya kan? Iya, gimana saya mau ngasih juri? Kalau benar kata nggak pernah, masa mau ngasih diri? Kan lucu. Iya, ya maksud saya gini, saya juga bukannya kalau saya juga bisa main diri gitu kan, jangan ntar kalau menang gini. Tapi pernah juga ini. Berapa? Pernah lagi. Ya kalau ada bukti silakan aja tanya-tanya. Saya pernah nggak? Kalau kasih uang rokok pernah. Karena saya ya jangankan juri. Ya kalau saya juara, teman-teman yang lain aja saya kasih. Apalagi juri yang bertugas, gitu kan. Kan berkatakan apa ya? Tapi itu kan habis lomba kan? Habis Iya, lomba. habis lomba. Jangankan juri ya. Intinya Iya. teman-teman lain aja
Hah? Makan bareng. Iya, makan bareng. Yang sering ikut Gimana? sama kita ibarat kata Iya. ikut gantang, ikut ini aja, Iya. ya masih lah kebagian semua. Gitu. Heeh. Jadi kalau kalah kita ya kalah telak, kalau menang ya sama aja jatuhnya sih ya. Iya. Orang buat bagi-bagi juga, bagi-bagi ke teman-teman, ke siapa. Sebenarnya gini, mereka itu banyak yang curhat sama saya. Ingat nggak? Saya sempat vakum main burung berapa tahun? 3 tahun. Banyak yang maksa saya gini, ayolah main burung lagi, ayolah main burung lagi. Kalau nggak ada Haji Sadat nggak seru nih, main burung makin curang gini. Soalnya kan mungkin apa ya? Salah Emang sih, satu- jujur aja, saya sering ngamuk. Iya. Saya sering ngamuk kalau lomba, saya vokal gitu Iya. kan. Mungkin ya akar rumput ngerasanya gimana ya? Ada yang belain belain dia lah. Jadi apa ya, nggak bikin jera juri gitu kan, intinya gitu, curhatan mereka ya gitu kan. Sama. Mm-mm. Apa semua? Ya intinya gitu aja sih. Jadi memang nggak ada kata-kata sakti yang bisa istilahnya solidaritas mereka pada mau nih. Ada nggak? Itu yang saya nggak ngerti. Yang jelas selama ini Ini yang Mas Nanda ya? yang Yang ikut mau di B16 itu ya kelihatan mereka orang-orang loyal walaupun kita nggak ngasih tiket, Iya. kita nggak ngasih apa, nggak ngasih ini, tapi mereka tetap loyal, bahkan ibarat kata apa ya, menyerahkan diri dia untuk ikut ke B16 itu banyak banget. Contohnya aja tuh waktu di Press Cup 3 kan itu banyak sekali tuh burung-burung yang notabene ibarat kata tuh pemain akar rumput lah, bisa juara di kelas Presiden Cup 3 kan banyak banget tuh, dan itu mereka kebanyakan gabungnya ke tim B16 itu waktu itu tuh banyak burung yang nggak top lah istilahnya, cuman ya mungkin ya lagi hoki aja di situ dia kan itu, atau apa kita juga nggak tahu. Itu banyak sekali sih akar rumput yang pada itu. Kalau kita kan kita tampung, mau yang ikut bantuin kita bos akar rumput semuanya kita tampung, karena kan kita nggak tahu Intinya kan. gini, kita tuh B16 nggak pernah membedakan si kaya, si miskin, nggak pernah. Nggak pernah. Kita siapapun yang mau ikut silakan. Silahkan. Intinya gitu. Iya. Lagi pula pernah nggak ada yang lihat saya di lapang berbincang-bincang sama bos-bos yang lain gitu. Lebih sering saya lihat sama teman-teman joki-joki kan, perawat burung apa. Saya emang jarang bergaul sama bos-bos, saya minder. Saya minder bergaul sama bos-bos. Lebih nyaman bergaul sama orang-orang biasa lah, joki apa. Iya, kalau saya intinya lebih nyaman bergaul sama ya yang inilah gimana ya, Akar rumput. akar rumput. Saya juga kan soalnya termasuk akar rumput. Iya. Kan kita kan sering kena babat kalau di lomba gede. Saya Kayak tuh rumput, saya kan? saya lomba itu bukan mau cari nama ya. B16 ini sebenarnya saya nggak ngerasa milik sendiri. Saya bikin sebagai wadah. Wadah. Bikin tim sebagai wadah. Yang kita sama-sama semuanya. Iya. Saya nggak gila hormat. Iya. Ya mau ngangkat trofi silakan, mau apa silakan. Kalau pengen tahu ya, itu B16 itu yang di Kalimantan itu solid banget loh, yang dipimpin sama Om Bungas sih ya. Iya. Padahal kita nggak pernah ngasih, ibarat kata ngasih support ke, ibarat kata ke Om Bungas ngasih uang lah, ngasih ini. Tapi B16 di Kalimantan nih, dari waktu Press Cup 3 itu sampai sekarang nggak ada vakumnya dia. Iya, sama ini ya kalau kayak Salatiga, di B16 Jawa Tengah Salatiga, kan ya Jawa Tengah, Faiz. Agus Nasa sama Faiz Itu gitu kan. salah satu penggerak juga kan, penggerak B16. Bolehlah tanya ke mereka emang dia dikasih apa sih dari sini, baru kata. Iya. Ya kan? Cuman ya solidaritas dia ya jangan ditanyain lagi lah. Ya kita kan yang bergaul bukan karena uang ya. Iya. Beda yang begitu tuh. Itu bukan karena uang. Bukan karena uang. Lama lagi buat dia. Iya. Kita nggak pernah ngukur orang tuh dari materinya. Itu.
Karena belum tentu loh yang berpenampilan ibarat kata mohon maaf ya, berpenampilan gembel itu nggak punya uang. Belum tentu juga. Gini ya Mas Brandy, mereka juga mungkin merasakan B16 ini milik bersama kalau menurut saya. Buktinya mereka bikin baju sendiri. Baju aja sampai bikin sendiri. Iya, yang di Kalimantan, Iya, yang di sana Kalimantan, juga, Jawa Tengah, di Jogja ada si di Ipang Jogja, tuh bikin gitu sendiri. kan. Saya juga kan, yang emang saya nggak ngerasa ini milik saya sendiri, gitu. Ya saya anggap aja ini sebagai wadah ya. B16 tim ini sebagai wadah untuk sama-sama. Kita juga kalau kayak di lomba-lomba gitu kalau mau naik juara umum juga bukan karena hasrat kita nafsu atau apa ya, karena itu karena dorongan anak-anak aja sih ya. Iya, intinya kalau mau naik BC itu dorongan anak-anak aja sih sebenarnya. Ayolah naik Anak-anak, BC, ayolah sih naik BC sih gini-gini ya udah kita kan paling kita fasilitasin baju aja lah supaya di lapangan kan kita kelihatan kompak lah, satu seragam gitu. Tapi kalau untuk kayak tiket apa ngasih duit iming-iming bonus apa tiket 2 kali lipat apa kita belum Kemarin tuh pernah. perjuangannya gimana tuh? Dapetin runner up. Ya sebenarnya kita sih santai-santai aja. Santai kita dari Buktinya kan itu kan dadakan. iya Kan baru beri sakit. Sebenarnya itu kita tuh rencana naik BC itu buat di BNR 1 Cup ya. banner 1 Saya kita cetak baju itu kan anak-anak ya permintaan itu udah banner cetak 1 baju itu buat di BNR 1 karena BNR 1 diundur, diundur. nggak ada lomba. Nah, Ya udahlah ya udah akhirnya kan saya juga kan beli tiket dadakan mau pesen di Pasundan itu lewat calo kita dapatnya dari calo. baru hari Kamis dapat tiket. Dapat calo dengan harga resmi. Hah? Dapat calo dengan Lebihin harga dikit lah, lebihin dikit. Lebihin Soalnya dikit. uang mati dia lama. Oh, iya. Itu Lebihin doang dikit. sih. Intinya paling itu kan kemarin kita juga nggak begitu ngurusin poin ya di lapangan Iya. kan hampir nggak ada yang bagian Nggak ada yang ngurusin poin kan kemarin di atas. Siapa sih penggerak poin ini sebenarnya? Nggak ada. Kemarin Kalau nggak ada di sama B16 sekali. nggak ada karena kalau kita kan sistemnya gini nih, kita kan percaya sama panitia ya kan. Nah tapi kalau panitia ibarat kata ada permainan kita kan juga nggak ngurusin ibarat kata ya kalau menang syukur, kalau kalah ya udah yang penting kita udah semaksimal mungkin nih ya kan. Ya udah kita pasarin aja sama panitia gitu, yang penting tiket udah kita cap, entah itu di dalam diapain kayak diinin, kita udah nggak pernah, kita belum pernah komplain soal BC kita, loh ini kan menang ini kok jadi kalah gini, belum pernah.